dengan tema kita, kamu adalah rezeki pilihan dan takdirku sayang. Nah, masih banyak banget nih pembahasan yang pengen kita bahas. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Mau kemana pakai parfum segala udah rapi? Ini aku ada janji sama teman, mau ketemuan. Temen siapa? Hah? Temen siapa? Temen lama. Ya, lu jangan keluar bentar ya. Enggak. Mau kemana enak aja? Mau keluar Pergi sama bentar, siapa? sama Pergi teman. sama siapa? Temen mana? Temen lama. Temen cewek? Bukan. Kok rapi banget, wangi banget, mau kemana? Iya, emang kenapa kalau rapi? Emang gak boleh? Rambutnya dipakein minyak segala, mau kemana sih? Sama aku aja suka ambruk-ambrukan. Enggak. Enggak, aku mau Mau kemana? keluar. Cuma doang keluar. Jawab dulu, mau kemana? Mau ketemu temen. Siapa temennya? Orang mana? Ya ada, pokoknya Kerjanya yang apa? bakal tahu. Kerjanya apa di mana? Cuma dikasih Udah nikah apa belum? Tahu. Islami apa enggak temenin kamu? Jawab dulu. Cuma dikasih tahu juga nggak bakal tahu. Bisa pergi. Enak aja. Bawa mobil lagi kamu, bisa-bisanya kamu ya. Aku aja senam bawa motor kamu. Ya Allah ya Tuhanku, itu gimana itu guru-guru, ampun tuh Itu kadang-kadang. ngeprank. Hah, itu ngeprank? Iya, itu kameranya tersembunyi gitu, mau lihat Oh, itu reaksi istrinya bercanda. gitu. Tapi itu insya Allah suaminya selalu jujur ya. Karena biasanya kalau udah ditanya nggak tahu ina itu, nah itu biasa udah ada tanda-tanda kebohongan. Nauzubillah min dzalik. Serem. Harus cepat-cepat bertaubat tuh kayak gitu. Nah gimana nih Ustazah Lulung, kalau misalkan kan Allah kasih kita kesempatan buat memilih pasangan kita, berikhtiar ya kan, kita boleh nih ta'aruf, kita baca CV-nya, kita pilih mau yang mana gitu. Tapi ternyata setelah kita memilih setahun 2 tahun pertama kok ngerasa, duh kayaknya gue nyesel nih, gimana tuh kalau sampai ada perasaan kayak gitu, naudzubillah min dalik, mohon tausiahnya. Aduh, terima kasih. Permisi Ustadz. Nah, kalau kita menikah balik lagi nih, niatnya apa nih? Niatnya apa nih kita nikah? Niatnya cuma kepengen selamat dari perkataan orang, ih kasihan deh lo belum nikah. Atau memang niat ibadah? Kalau kita kembali pada niat, insya Allah Allah berikan kemudahan dalam yang namanya rumah tangga. Apalagi kalau kita menikah baru setahun 2 tahun, ya iyalah banyak lagi perbedaan. Kenapa? Kan yang namanya pasangan kita hidup dengan caranya 20 tahun, hidup kita pun 20 tahun dengan caranya kita. Jadi ketika ada kekurangan-kekurangan, apakah boleh kita yang namanya kita mengeluh ke orang lain? Sebenarnya sih keluhan ini ada 2 macam. Keluhan yang pertama dibolehkan ketika, balik lagi pemirsa, ketika kita adalah ingin sharing atau solusi. Ingat enggak peristiwa waktu seorang istri yang bernama Haulah binti Sa'labah bercerita kepada Rasulullah, Nabi kita yang tercinta, ya Sayyidina Muhammad SAW. Ya Rasulullah katanya, ini nih suami aku nih ngatain punggung aku seperti punggung ibunya. Kan beliau ngeluh, bukan berarti tidak bersyukur, tapi ingin yang namanya ada solusi di situ, biar jadi baik lagi dalam rumah tangga. Nah tapi kalau keluhan dalam rangka ngejelekin pasangan, kesel, fisiknya dikurang-kurangin, bahkan mungkin diomongin ke seluruh orang, yang mana tadinya orang tuh nggak tahu, jadinya tahu, ini yang harus diwaspadai. Itu kan pasangan kita kan pakaian buat kita, ya kan? Antum libasul lahunna wa antum, dan kalian adalah juga libasul lakum, ya lakum dan lahunna. Yang namanya istri adalah pakaian buat suami, yang namanya suami pakaian buat istri. Jadi jangan yang namanya keluhan tuh keluar, malu. Pakaian itu buat tutup aurat, nutupin kekurangan. Kalau ada kekurangan omongin. Nah ketika keluhan itu nyampe kepada orang lain, karena nyesel dengan pasangannya, pertama kita sudah zolim kepada pasangan kita. Karena apa? Sudah mengurangi hak. Karena apa? Zolim adalah intikosul hak. Mengurangi hak orang lain. Hak untuk nyaman, hak untuk adem, damai. Jadi berkurang. Kenapa? Kita omongin. Bahkan ngomong kepada keluarga. Ih tahu gak sih kamu tuh pasangan aku tuh ya. Ih tadinya tuh. Nah ini kan namanya keluhan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba deh kita berpikir lagi bagaimana seorang ayah ya, Nabi Yakub mengeluhkan tentang dirinya, tentang anaknya hanya kepada Allah. Ini kita ngeluh melulu tapi masih bareng, aneh gitu. Dijelek-jelekin pasangan tapi masih bareng bertahun-tahun. Mending yang namanya berpisah masih mending. Ini udah bareng tapi keluh, nauzubillahi min zalik. Nah, yang kedua, mulut kita jadi comel. Kenapa? Karena mulut ini gak bisa dijaga. Padahal perempuan tuh ya, jangankan yang namanya dia pakai untuk yang namanya bergibah atau ngeluh. Itu mulut 20.000 kata, jadinya sia-sia. Mendingan juga doain suami, ngobrol bareng gitu loh. Heran, ini kita sepasang suami istri ini ada omongan komunikasi penting dijaga tuh.
Dan yang ketiga ya Allah pemirsa nih kita belajar sama-sama nih ya. Kalau kita udah mulai seperti itu ngeluh sana, ngeluh sini berarti kita sombong. Bahkan pasangan ketika ngomong lung atau mama atau papa atau abi umi jangan kayak begitu apaan sih. Nah ini namanya sombong. Kenapa? Orang sombong itu bukan karena pakai sandal yang bagus, pakai baju yang bagus. Tapi sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Yaitu apa? Menolak kebenaran padahal pasangan kita ngomong benar. Tapi kita nolak. Ghamtun nas, yaitu apa? Merendahkan orang lain. Alah kamu apa sih mas? Nah ini ya, jangan sampai terjadi hal seperti ini. Ngeluh sama orang lain. Dan yang keempat, membuat Allah murka. Jadi kita lihat lagi keluhan yang bagaimana? Keluhan untuk sharing atau solusi. Seperti tadi surat Al-Mujadalah ayat 1-4 tentang Khawlah binti Sa'labah. Kita mengeluh untuk kebaikan rumah tangga. Atau mengeluh yang namanya isinya gibah. Isinya fitnah. Isinya ngadu domba. Nah ini jangan sampai terjadi dalam rumah tangga kita. Justru kita menikah ingin nyaman. Maka banyak-banyak doa deh di rumah tangga. Apalagi sekarang ini udah banyak zaman fitnah. Udah masuk ke dalam rumah tangga. Aduh banyak doa, banyak istighfar. Banyak yang namanya ngobrol lagi bareng sama suami, sama anak-anak. Karena kita ketika kita nikah, ahlak kita dilihat sama anak. Nanti anak juga ngelihat, oh kalau nikah tuh kayak gini ya Mah ya. Oh seperti ini. Jadi kita ngajarin yang gak bagus sama anak-anak kita. Ditunjukin yang bagus. Banyakin doa, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta terus pasangan yang membawa penyejuk pandangan mata. Amin. Itu Jangan doa lupa. penting loh. Itu penting. Kadang-kadang kita Penting suka lupa banget. berdoa minta pasangan ya Allah jadikanlah pasanganku penyejuk bagi hati Penyejuk aku, hati gitu. aku. Jadi kalau misalkan mengeluhnya dalam hal apa nih? Kalau kita Betul. ngobrol malam-malam sebelum tidur ngobrol berdua baik-baik mencari solusi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi bukan mengeluh gibah, apalagi ngomongin ke tetangga ngapain? Masya Allah Ustadz Maulana berbicara yang tadi Ustadz Syam tanyain nih. Iya, Katanya ini nih. yang namanya jodoh itu kan adalah yang terbaik buat kita. Tapi naudzubillahi min dalik nih, la qadarullah jangan sampai terjadi ya sama siapapun insya Allah. Tapi kalau misalkan memang sampai hal ini terjadi, ada pasangan, ada jodoh. Ternyata malah pisah, cerai. Apakah kalau itu namanya udah pasti takdir, tapi berarti orang itu bukan yang terbaik buat kita dong? Atau gimana sih sebenarnya Ustadz Maulana? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya izin kepada Ustaz Sam, Ustaz Lulung dan semuanya yang lagi nonton. Terima kasih banyak. Hari ini kita bahas tidak ada yang tahu jodoh kita sampai kapan. Saya cuma 10 tahun 5 bulan 12 hari. Itu. Ingat perpisahan itu maaf saya harus sampaikan ini. Bahwa sebenarnya yang namanya, cerai itu ada dua. Ada cerai hidup, ada cerai mati. Cerai hidup dan cerai mati, apakah itu jodoh kita? Jawabannya itu tetap jodoh kita. Cuma qada dan kadarnya itu ukurannya. Seberapa lamanya itu sebenarnya. Makanya berusahalah untuk kadar kita ditakdirkan sehidup sesorga. Sekali lagi sehidup sesorga. Memang mohon maaf tidak ada. Ingat ya kepada laki-laki yang lagi nonton. Orang tua kita tidak bisa memilih siapa yang jadi orang tua kita. Tapi istri kita yang memilih. Berarti kita yang jalani. Maka berusahalah untuk memperbaiki. Mohon maaf maka takdir Allah termasuk jodoh. Bagaimana Allah mempertemukan kita. Siapa yang tahu kalau dia adalah jodoh kita. Kita tidak tahu siapa yang pada akhirnya akan bersama dengan kita. Saya mau tanya, Ustaz Lulung, mau nggak jodohnya sehidup sesurga? Mau dong. Bagaimana usahanya? Usahanya ya dijadikan rumah tangganya tadi sakinah mawaddah warahmah. Ini menurut daripada Agama. Ustaz Lulung. Kalau suaminya kita tanya. Nah, Masya Allah. Masya Ustazah Allah. dulu Berdiri kalau Sasam, syuting datang tamu kita ini. Pinjam mic-nya dulu ya. Nah, saya mau nanya. Ada usaha apa yang usahanya Pak Yudi? Pak Yudi untuk menjadikan istri adalah dunia sehidup sesurga. Ngomong. Iya. Berusaha untuk setiap hari komunikasi, musyawarah di rumah, misalnya musyawarahnya Dasar nggak pernah main masuk TV. Kameranya di sana. Jadi musyawarahnya itu setelah sholat berjamaah kita ngumpul. Sesudah salat berjamaah. Ngumpul, misalnya ada masalah apa kita omongin di keluarga, masalah hal-hal walaupun yang sekecil apapun ada masalah kita musyawarahkan setelah sholat berjamaah.
Mohon maaf Allah. kepada semuanya. Ini yang harus ditegaskan. Aku nggak enak banget ya. Di antara dua orang, setan yang di tengah-tengah. Jadi gini, mohon maaf. Jodoh kita siapa yang terakhir? Siapa yang bersama kita di akhirat nanti? Oh, ketika dia punya suami berapa. Maka kalau laki-laki akan bisa bersama dengan pasangannya. Siapapun berapapun istrinya. Tapi wanita pada akhirnya akan bersama dengan siapa yang terakhir bersama dengannya. Dan siapa yang dia pilih nanti bisa bersama dengannya. Mohon maaf, saya harus sampaikan di dalam tausiah ini bahwa siapa, apakah ini takdirku, takdirmu, dengan siapa engkau di sorga. Kalau laki-laki, semua wanita yang bersama dengannya, berapapun istrinya akan bersama. Tapi kalau wanita akan bersama dengan siapa yang dia pilihnya. Dan siapa yang terakhir bersama dengannya, itulah takdirnya. Karena kita berharap nanti sampai ke akhirat. Sampai ke surga, Masya Allah. Amin. Masya Allah. Makasih banyak. Pak Yudi, Masya terima Allah, kasih tabarakallah, banyak. jazakallah. Ini jamaah Islam itu perlu tahu ya kalau misalkan Ustazah Lulung setiap kali syuting itu selalu ditemenin oleh suaminya gitu. Jadi nggak pernah sendirian emang Masya Allah. Nah berbicara tentang pasangan nih Ustadz Maulana, Ustazah Lulung, Ustadz Syam. Ada tayangan yang lucu nih. Lucu atau menyeramkan atau gimana nih? Kita saksikan sama-sama aja yuk. Ini dia tayangannya. Ya elah ganteng, anak siapa, anak raja, Dia anak raja. Orang nganggur yang anak raja. Ya lu harus bersyukur sama gua, punya laki kayak gua. Biar jadi ini gua jago ngomong anak. Dan gua apa? Anak manis bukan disebut susu, mau sementara, mau nyanten lu. Ya ilah, daripada gua kasih making gua kasih karat. Orang abang jadi orang biar punya kebiasaan. Kerja ngapain kek? Nganggur kek? Atau cicilan orang gua angkatin kek biar kelihatan kerja. Emang kagak mikirin itu biar suster sama cicilan mobil. Ya, gua mah kontrakan gua banyak, kagak kerja juga gua. Itu banyak. Lagian ini juga kalau mobil bukan gue yang beli, kagak bakal bisa nangkring lu di semari. Ini mobil belinya masih duit arisan, yang keluar nama gue. Iya emang gue gak mau, kan yang bayar gue juga, Nori. Iya kan Ali. Oh, arisannya orang kaya ya bisa langsung buat beli mobil duitnya. Subhanallah. Allahu Ngapain kerja Akbar. kata dia, kontrakan gua banyak. Udah tinggal ongkang-ongkang kaki nggak gitu juga kali Mas, Masya Allah. Ustadz Syam, ini Siap. gimana nih? Kita kadang-kadang sebagai manusia kan kita ngerasa kita yang terbaik. Kita udah ngerasa cukup baik kok, udah cukup usaha kok gitu. Tapi kok masih aja dapat jodohnya yang nggak baik. Katanya kalau misalkan orang yang baik, jodohnya orang, kalau wanita yang baik, jodohnya adalah laki-laki yang baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Tapi gimana kalau ada seorang wanita yang baik, tapi dapat jodohnya malah nggak baik? Itu gimana Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, tabe Ustazah Lulung, Kak Caca dan alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Seorang wanita yang baik maka bertemu dengan lelaki yang baik. Seorang lelaki yang baik akan bertemu dengan wanita yang baik. Ini bukan janji Allah, tapi ini adalah perintah Allah. Ini yang sering disalahpahami sehingga banyak orang yang mengatakan, loh saya udah berusaha jadi muslimah yang baik kok dapatnya seorang laki-laki yang gak mau sholat. Loh saya udah berusaha menjadi lelaki muslim yang baik, saya sholat ke masjid tapi kok dapat perempuan yang susah untuk diajak sholat. Lalu mereka menyalahkan Allah, mereka katakan apakah ayat Allah salah mengatakan yang baik ketemu dengan yang baik. Justru saya berusaha menjadi baik kok dapatnya nggak baik. Oh lihat yang lain, ayat yang lain mengatakan begini. Nabi Nuh alaihissalam bertemu dengan istrinya yang nggak taat kepada Allah. Nabi Lut alaihissalam bertemu dengan istrinya yang nggak taat kepada Allah. Bukan hanya istrinya, berikut dengan anak-anaknya Kan'an, anak-anak Nabi Lut pun demikian. Asia alaihissalam, Sayyidatina Asia juga bertemu dengan Fir'aun. Apakah ini bukan takdir Allah Subhanahu wa taala? Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Mana kata kuncinya? Kata kuncinya dalam surah Al-Baqarah yang sering sekali kami sampaikan. Wa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.
Boleh jadi yang menurutmu tidak baik justru itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, Nabi Nuh tuh dapat pahala dari mana sih? Dapat pahala karena dengan berat hati melepaskan anaknya, dengan berat hati melepas istrinya dan lebih memilih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut dapat pahala dari mana sih? Dapat pahala daripada ujian dari istrinya. Asia menjadi ratu di surga nanti dapat pahalanya dari mana sih? Dapat pahalanya karena menghadapi Fir'aun yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin buruk menurut kita, tapi itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Oh, kata Allah, pahala sholatmu enggak cukup menjadi timbanganmu masuk ke dalam surga, tapi kuberikan ujian berupa pasangan yang tidak sesuai ekspektasimu, yang menjadikanmu lebih bersabar menghadapinya. Oh, pahala zakatmu enggak cukup membawamu ke surga, tapi kuberikan tanggung jawab seorang anak yang susah diatur, yang susah ngaji, yang susah sholat, sehingga engkau sabar mendidiknya, dan ternyata itu yang menjadi ladang pahalamu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an pun kita lihat ada dua bahasa ketika menyebutkan pasangan tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Para mufassir mengatakan ada kalimat zaujah, ada kalimat imra'ah. Ketika menyebutkan kalimat imra'ah berarti dia sehidup tapi enggak sesurga. Atau bisa jadi dia sehidup sesurga tapi enggak sepemikiran. Atau bisa jadi nyambung fisiknya, enggak nyambung akalnya. Bisa jadi nyambung akal dan fisiknya, tidak nyambung imannya. Contoh misalnya, wamro'ata Nuh, nyambung fisiknya di dunia tapi enggak nyambung keimanannya. Nabi Lut, imro'ata Lut, tidak nyambung yang namanya keimanannya. Imran beriman, Hanna beriman. Tapi kok disebut wamro'ata Imran, kok enggak disebut zaujata Imran? Karena ternyata pada saat itu ketika Hanna mengandung Maryam, Imran sudah meninggal dunia. Berarti mereka tidak bersama ketika disebutkan kisahnya. Karena Imran sudah berada di alam barzakh, kemudian Hanna masih berada di alam dunia. Kapan yang disebut imro'ah berubah menjadi zaujah? Ketika yang namanya pasangannya sehidup sesurga. Seperti siapa? Zakaria, kemudian nabi yang lainnya disebutkan. Nabi Zakaria awalnya disebut imro'ah, tapi ternyata ketika sudah mengandung anaknya Zakaria, maka disebut dengan sebutan zaujah. Jadi ada dua kalimat Al-Quran menyebut pasangan, satu zaujah, satu imro'ah. Kalau imro'ah belum tentu sehidup sesurga, tapi kalau zaujah sudah sehidup sesurga. Makanya doanya tadi yang disebutkan Kak Caca, Rabbana hablana min azwajina, bukan min imra'atina gitu. Min azwajina. Kenapa azwajina? Karena azwajina adalah pasangan yang bukan hanya sehidup tapi juga bisa sampai sesurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, kalau ngomongin pasangan tuh emang panjang banget ya. Panjang banget. Jadi memang kita tuh sebagai muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an itu harus membedakan mana perintah Allah dan mana janji Allah. Betul. Jadi kita berusaha memperbaiki diri supaya dapat yang baik. Ketika sudah dapat yang baik, jangan merasa lebih baik gitu. Karena kadangkala kita menganggap orang lain buruk itu kalau kita merasa lebih baik gitu. Gitu. Jadi dan kita harus tahu nih apakah kita menjadi berkah buat pasangan kita atau kita menjadi ujian buat pasangan kita gitu. Jadi Masya Allah. suaminya Caca Ya. adalah ladang pahalanya. Buat saya ladang pahala buat Mas Diko. suami gitu. Jadi kalau suami selalu bersabar dan tarik nafas sama saya, Karena memang begitu. pahala. Karena memang begitu. Istri harus taat kepada suami, suami harus bersabar terhadap istri. Oh gitu. Saya taat sama Mas Diko tapi nggak perlu sabar sama Mas Diko, Ustaz. Hah? Perlu juga lah, Harus perlu sabar taat. juga. Taat dan Taat. sabar juga. Tapi maksudnya ya paham maksudnya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Masya Allah ini seru banget kalau ngomongin pasangan nggak akan selesai-selesai. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Zalulung. Nah sekarang nih kita sudah terhubung dengan salah satu jamaah secara online yang sudah mau bersedia melakukan ruqyah syariah mandiri secara online ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di mana? Lagi di Padang. Di Padang, Masya Allah Ibu. Insya Allah sehat dan silahkan ceritakan permasalahannya. Ya Ustadz, saya sudah 1 tahun lebih sakit perut di bagian sebelah kiri dan suka di belakang tuh nusuk-nusuk di punggung. Dadanya juga suka nusuk-nusuk di sini. Terus kepalanya seperti berat. Kakinya lemes. Kalau lagi kumatnya nggak bisa jalan. Itu aja Ustadz. Iya, ya. Jadi yang dirasain adalah badannya lemes dan seperti ada yang menusuk-nusuk di dada dan di punggung. Ya. Itu setiap hari ya Bu? Itu untuk bulan-bulan ini setiap hari.
setiap hari. Udah periksa ke dokter, udah di ronsen? Udah di ronsen, udah dicek Hasilnya? darah. Kata dokter cuma asam lambung. Asam lambung aja. Udah nikah belum Bu? Maaf. Udah baru 1 tahun lebih. Setahun lebih, oke, baik. Insya Allah habis ini kita akan sama-sama menjalankan ruqyah syariah mandiri. Dan buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah, boleh disiapkan juga. Ibu juga udah disiapkan 1 gelas air putih di depannya? Udah. Udah, oke. Habis ini jamaah insya Allah kita akan sama-sama berdoa. Dan insya Allah nanti air minumnya bisa kita pakai buat minum, bisa buat mengusap wajah gitu ya. Jadi dipersiapkan atau bagian badan yang sakit gitu. Jadi sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.